apa sih masalah yang sering terjadi pada gigi anak dan bagaimana nih dok solusinya? Akan tetapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, persilahkan dulu yang mau lewat ini. Permisi dok, kenapa sih harus RSI PDHI? Karena pelayanannya dilakukan oleh tenaga medis profesional. Oke, terima kasih dok. Kenapa harus ke RSI PDHI? Karena RSI PDHI selalu berkomitmen pada nilai-nilai Islami dalam setiap prosesnya. Oke, terima kasih. Permisi, kenapa harus ke RSI PDHI? Karena program dan layanan kesehatan unggulan yang terbaik kami sediakan untuk masyarakat. Terima kasih. Permisi Pak, Ya, kenapa harus periksa ke RSI PDHI? karena pelayanannya nyaman, bersih, lengkap, dan modern, Mas. Baik, terima kasih. Kembali bersama saya Ika Mustikawati dan Dr. Gigi Aquarina Hapsari, spesialis kedokteran gigi anak. Dokter, kita kembali lagi nih dok nih ya. Bisa dijelaskan nggak dok ini ya, apa itu, kita mulai dari gigi susu nih. Apa itu gigi susu dan mulai usia berapa gigi susu itu tumbuh? Oke, gigi susu sendiri itu adalah gigi anak-anak ya kalau kita ini awamnya tahu ya, gigi anak-anak. Biasanya tumbuh ada jumlahnya 20, jadi atas ada 10, bawah ada 10. Dia tumbuh mulai umur 8 bulan biasanya. 8 bulan. Iya. Iya. Terus akan lengkap seluruhnya 20, jumlahnya 20 itu sekitar 2,5 tahun sudah lengkap itu. Jadi 20, 10 atas bawah gitu. Iya, Oh betul, iya. betul. Nah, itu tapi biasanya kadang ada ini sebelumnya ya, karena mungkin sekarang gizinya sudah bagus ya, anak-anak bisa di awal tumbuhnya bisa. Jadi sebelum 8 bulan. Oh iya, betul. Karena gizinya udah bagus-bagus ya, nah sekarang. Oh gitu ya dokter ya, oke. Terus bagaimana dok perbedaan antara gigi susu dan gigi tetap itu perbedaannya? Oke. Gigi susu itu kita tahu biasanya kecil-kecil ya, Ya, kecil-kecil. kecil. Nah, kecil-kecil terus habis itu warnanya biasanya lebih putih kalau kita bandingkan sama gigi permanen. Iya. Nah, putihnya itu karena memang kita tahu kalau biasanya kalau di iklan kan denger nih lapisan emal gitu kan, iya, iya. keratin. Nah, karena lapisannya itu tipis maka dia berwarna putih. Mungkin kalau aum seperti itu aja ya. Kalau ini sebenarnya akarnya juga lebih pendek, lebih tipis kalau gitu. Tapi kalau untuk ini gampangnya sih dia biasanya kecil-kecil ukurannya dan warnanya lebih putih. Oke dokter. Nah kemudian dok, kalau ketika sudah muncul tuh gigi susunya ya, kapan kita mulai mengajarkan sikat gigi pada anak tuh? Oke, kalau sikat gigi pada anak kita ajarkan ketika dia sudah mulai ada gigi, sebaiknya kita mulai ini. Walaupun baru nongol 2 gitu ya dok ya? Iya, betul. Karena kan kita itu kan sudah mulai konsumsi paling nggak minimal kan susu ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk sikat gigi sih memang kita nunggu giginya tumbuh ya. Tapi kalau untuk melihara kesehatan mulut kan, nah itu sebaiknya sudah mulai dari awal kita bisa bersihkan itu pakai kasa aja dililitkan di jari gitu, kita celupkan di air hangat. Nah, kita kadang kan lidah itu sering tuh warnanya putih tuh. Iya, lidah bayi sering begitu ya. Kita oles aja pelan-pelan gitu, dicelup aja pakai air hangat gitu. Biar dia terbiasa. Nantinya kalau next kita mau sikat gigi, kadang-kadang susah kan ngajarin, karena kadang-kadang menolak, nggak mau. Iya. Betul. Tapi kalau dia sudah merasakan, oh biasa seperti ini, nggak susah lah, insya Allah. Gitu. Ah iya, berarti memang harus dibiasakan dari kecil ya dok ya. Betul. Nah dok, kemudian kalau sering ngedot, nah terus kemudian biasanya ada tuh ya anak-anak bayi balita yang suka ngemutin jempol, ya. Kira-kira bisa mempengaruhi struktur gigi nggak untuk kedepannya nih dok? Ya baik. Saya jelasin dulu ya awal mula kenapa kok dia ngemut jempol terus ngedot mungkin lama itu biasanya itu memang kan kenyamanan ya pada bayi. Sebenarnya waktu masih di dalam perut pun kebiasaan itu ada.
Tapi lambat laun harusnya sudah mulai hilang, mulai paling enggak 4 tahun lah harus sudah mulai berkurang kebiasaan itu. Karena kalau ya itu tadi nanti berakibat ya macam-macam ya, gigi maju ini. Nah, kita kalau mau menanggulangi itu supaya enggak terjadi seterusnya, mungkin itu awalnya dari biasanya psikologis sih. Oh, lebih ke arah psikologisnya ya dok ya. Biasanya ya, kita merasa nyaman gitu ya, ngedot, ngemut jempol. Nah itu kita mungkin bisa cari ya alternatif lain supaya dia ngerasa nyaman. Kadang kan mungkin dia lagi gugup terus bawaannya terus ngemut jempol. Nah, ya, atau betul kita dokter. marahin terus dia takut ya, terus ngemut jempol bisa aja kan gitu. Nah itu mungkin kita bisa alihkan, carilah penyebabnya seperti apa gitu. Oke. Kemudian dokter, berarti itu kan ini ya karena dari psikologisnya sendiri ya yang memang harus diatasi ya gitu. Lebih banyak begitu. Dan kemudian dok, kira-kira nih dok, masalah apa saja nih yang selama dokter praktek ini yang masalah gigi anak yang sering atau yang paling umum dialami oleh anak-anak yang biasa pada pasien-pasien dokter? Yang paling sering sih lubang ya. Oh, lubang. Lubang itu banyak sekali. Itu terus mungkin ini ya trauma. Kalau mungkin anak kecil tuh kan suka nih explore ya, masih suka explore terus tapi kemampuan dia motoriknya belum begitu mateng gitu. Jadi kadang-kadang keseimbangannya jelek. Nah, itu trauma mungkin antara lubang, terus gigi patah, kayak begitulah seringnya. Begitu sih Bu. Gitu ya. Jadi sering atau kalau konsumsi makanan bisa nggak dok tuh yang manis-manis? Bisa. Ya bisa, itu bisa. Karena anak kecil ya biasa suka permen, coklat itu sudah biasa ya. Cuman mungkin kita kan mesti ya namanya anak-anak ya kita batasin gitu boleh. Ya, kalau saya bilang sih boleh, cuman dibatasin. Gitu ya dok konsumsinya. Ya. Karena memang biasanya anak-anak mesti nyarinya ya permen. Betul. Itu sudah. Begitu atau coklat gitu ya dok. Nah dokter, berarti tadi gigi lubang, masalah gigi pada anak tuh seringnya dokter yang paling banyak itu gigi lubang. Terus kemudian ada gigi ini nggak dok yang misalnya dokter pernah melihat gigi yang gigis, hitam-hitam itu pernah dokter lihat begitu? Iya, itu kenapa itu dok? Biasanya karena ini ngedot ya, yang pertama ngedot terus yang kedua mungkin ini suka ngemut itu loh ngemut makanan. Nah betul. Oh iya. Nah, itu ngemut makanan. Nah itu sebenarnya kita cari apa ya penyebabnya dia suka ngemut makanan. Kadang-kadang kan memang karena giginya banyak yang lubang, dia akhirnya makan itu susah untuk ngunyah. Nah itu makanya penting banget untuk kalau gigi susuannya sekarang mindsetnya beberapa ortu itu kan masih gigi susu ya nanti juga lepas sendiri. Nah gitu ya dok ya. Nanti juga lepas sendiri. Itu anak kan jadinya nggak bisa makan enak, punyanya nggak bisa maksimal, jadinya itu bisa jadi ngemut akhirnya jatuhnya. Oh gitu. Jadi sering ngemut karena ya memang sakit mungkin ya untuk mengunyah. Oh betul. Oke dokter. Nah kemudian dokter, bila mana gigi susu anak ini copot sebelum waktunya, itu bagaimana? Terus kemudian atau misalnya ada yang kesundulan, misalnya giginya muncul duluan, tapi yang depannya belum lepas. Itu gimana tuh dok? Ya, kalau yang ini yang pertama ya, yang lepas duluan itu secara kita kalau bilang ada yang fisiologis atau dia karena terjadi suatu penyakit ya. Kalau fisiologis aja pas kadang-kadang lepas, tapi memang penggantinya memang tepat di bawahnya, jadi kita nggak kelihatan sebenarnya dia tepat di bawahnya, jadi itu nggak masalah dia lepas nih. Tapi kalau memang dia lepas karena lubang besar tuh, kadang-kadang kan habis itu dia lepas. Jadi lubang itu membuat proses gigi itu tidak dipegang cukup kuat oleh gusi, jadi dia mudah untuk goyang. Nah kalau itu dia lepas sebelum waktunya, kalau seperti itu karena benihnya belum siap, ada alat kita namanya kan space maintainer,
atau Itu untuk? space regenerasi. Jadi menjaga ruang itu supaya kalau gigi permanennya tumbuh, Iya. dia tetap ada tempat. Karena gigi itu cenderung untuk bergerak sampai tua itu gigi itu kan bergerak, Iya. memenuhi ruang kosong. Jadi kalau dia lepas duluan kan, badan benihnya belum siap, nanti ditutup sama gigi sebelah-sebelahnya. Nah, gitu gigi permanennya mau tumbuh, akhirnya dia cari tempat entah di belakang atau di depannya, akhirnya kan jadi berjejal akhirnya jadinya. Akhirnya jadi berjejal, betul. Betul. Gitu. Berarti nanti pertumbuhannya bisa nggak ini ya dok? Jadi bisa jadi nggak rapi, nggak rata gitu ya dok ya? Selain itu juga itu bisa mempersempit rahang itu sih, karena itu seperti kalau saya mengandaikan seperti mangkok ya. Iya, mangkok. Kalau ada makanan pasti kita sesuaikan, kalau kita mau ngisi makanan dalam mangkok itu kan sesuaikan dengan jumlahnya ya. Iya. Kita nggak pilih mangkok besar padahal cuman makanannya kecil gitu kan. Kita menyesuaikan, sama dengan rahang, dia menyesuaikan isi giginya. Mau seberapa besar dia menyesuaikan. Tapi kalau banyak yang hilang ya dia akan mengecil. Oh gitu. Gitu. Tapi itu terjadi pada anak ya dok ya? Atau pada dewasa juga bisa? Pada dewasa itu makanya kan kalau orang tua yang sudah lepas banyak Giginya, iya. pakai gigi palsu tuh pasti rahangnya lebih kecil-kecil. Oh begitu ya dok ya? Oh iya memang Gitu. memang dia bergerak, dia bergeser gitu ya dok ya? Kalau gigi itu ya dok ya? Oke dokter. Nah kemudian dok, ini nggak dok, bisa disebutkan nggak dok jenis makanan-makanan yang memang atau makanan dan minuman yang memang bisa apa ya dok ya, bisa mengganggu kesehatan gigi? Oke. Ini ya mungkin saya sih kalau saya pribadi sih nggak ngelarang semua makanan, cuman saya mungkin memberikan suatu informasi aja ya. Ketika kita makan dengan gula, dengan ada kandungan gula terutama, itu akan menurunkan, ada namanya dulu kita pH ya istilahnya ya, keasaman dari rongga mulut itu sendiri. Nah, itu asam itu yang berbahaya untuk gigi. Jadi gigi akan rapuh dalam kondisi itu. Jadi kalau kita sekarang makan nih yang manis, habis gitu 5 menit lagi makan manis, dia kan akan 5 menit lagi makan entah minum yang manis. Jadi dia kan akan di suasana asam itu lama kan gigi. Nah, jadi dia dalam kondisi rapuh itu lama sekali. Tapi kalau kita misalnya kita jeda ya, ini makan sekarang jam 7 makan manis, nanti baru jam 10 entah kita baru ngemil, it's okay sih kalau saya itu. Tapi setelah itu harus tetap minum air putih sebaiknya. Lebih baik kalau sikat gigi ya dok ya. Betul. Jadi pH-nya kembali lagi ke netral. Gitu Jadi ya, dok, ya. dia tidak dalam keadaan berbahaya nih gigi gitu loh. Iya, karena itu juga berarti itu yang bisa membuat cikal bakal lubang gitu ya dok ya. Dan juga itu tadi gigi yang hitam-hitam itu gitu ya dok ya. Bisa nggak itu? Ya bisa itu ngemut itu kan kadang-kadang lama banget kan kita makan bisa 1 jam tuh. Oh iya, ngemut makanan akhirnya dalam kondisi asam dia bisa 1 jam, kan lama banget tuh. Asam itu yang buat giginya keropos gitu ya dok ya. Oh iya. Ya saya jadi paham juga nih dok. Karena kondisi asam bisa merusak gigi pada anak, betul. Nah sekarang dokter, apa solusinya ketika anak kita itu giginya ada lubangnya, terus kemudian giginya jadi hitam-hitam gitu loh dok. Nah, terus itu bagaimana? Termasuk mungkin yang kesundulan juga kali ya dok, gigi sundulan itu solusinya gimana tuh dok? Nah, kalau gigi lubang saya sarankan sebaiknya ditambal, mau sekecil apapun mending ditambal daripada kalau dia sudah sakit itu lebih susah kita mau bawa ke dokter. Iya. Okay. Terus perawatannya juga pasti akan lebih kompleks. Iya. Ya. Jadi lebih lama gitu dok. Iya. Terus tindakannya juga akan lebih tidak sederhana gitu prosesnya. Jadi kan kita aja nih orang dewasa ke dokter gigi aja kan udah kayaknya berlipat-lipat kali untuk datang ke dokter gigi, takut ya dengar. Nah, apalagi anak dengan kondisi giginya sakit datang ke dokter gigi udah takutnya udah double kan gitu. Iya. Jadi kalau lubang sebaiknya walaupun kecil ditambal aja gitu. Ya. Jadi supaya nggak
tambah besar gitu Iya, kan. iya. Nggih. Kalau yang hitam-hitam itu tergantung sama usianya sih Bu. Oh, Ya. tergantung sama usianya, ya. Jadi soalnya kalau kayak gitu kan perawatannya sebenarnya agak kompleks ya. Iya. Nah, itu anak kan ada usia-usia tertentu kita bisa lakukan tindakan lama ya. Nah, kalau masih umurnya kecil-kecil biasanya agak susah ya untuk kapan dia duduk tenang di Iya. kursi gigi lama gitu kan. Jadi disesuaikan sama umurnya. Tapi kalau misalnya kalau saya untuk anak-anak mungkin masih usia 5 tahun ke bawah ya, giginya lubang hitam-hitam itu tidak ada keluhan. Cuman biasanya kan yang ngeluh tuh kadang-kadang orang tuanya ya, kok hitam-hitam semua Iya. gitu enggak. Karena yang anaknya enggak ada keluhan, saya biasanya sih observasi sih. Diobservasi dulu ya, Dok, ya. Sampai dia mungkin Sampai protol gitu, Dok. Kadang-kadang suka ada sampai protol gitu loh, Dok. Tuh tinggal apa, Dok? Tunggulnya atau akarnya. Itu juga digimanain tuh, Dok? Nah, itu tadi kembali ke sebenarnya kalau baiknya sih kalau sudah habis sih diambil saja ya. Iya, Tapi kan diambil. melihat kadang umurnya anak tuh ya, Iya. kadang mau kita lakukan pencabutan juga dia masih takut kan. Iya. Nah, ya kalau sampai tunggu inilah, kalau memang sangat dikeluhkan ya baru mungkin kita tindakan pencabutan sih. Oh gitu, kalau sangat mengganggu sekali kali ya, Dok, ya. Walaupun itu sebetulnya tunggul itu bisa lepas sendiri kah? Atau kedorong, Dok? Sejauh ini saya tahunya tidak malah. Makanya itu Oh gitu. sebaiknya tuh giginya tuh ditambal. Jadi kalau gigi seperti itu malah makanya itu kalau lubang Iya. dia diganti dengan gigi penggantinya tuh seringnya tuh dia pecah. Oh begitu, Dok. Karena dia rapuh kan kalau Iya. lubang. Nah, gigi penggantinya keluar tuh biasanya seringnya dia pecah. Jadi serpihan malah lebih susah untuk dilepas. Oh gitu ya, Dokter. Oke, Dokter. Memang jadi intinya sih lubang ataukah misalnya giginya gigis hitam itu ya memang harus ke dokter gigi untuk diperiksakan ya, Dok, ya. Jadi tahu nih penanganannya harus diapain Iya, gitu loh. betul. Sambil dokter gigi juga akan mengobservasi ya bagaimana sih respon anaknya gitu ya, Dok, ya. Siap atau tidak kalau misalnya dilakukan intervensi gitu ya, Dok, Iya, ya. betul Sekali ya, Dok, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ada lagi, Dok, nih saya pernah mendapatkan kasus ya, kebetulan kasus ada teman saya, anak itu alhamdulillah giginya bagus-bagus nih, Dok, nih, giginya bagus, terus kemudian rapi bersih. Disarankan kan biar dia takut nih, dia paling takut gigi anak itu akan sakit gitu ya, takut sakit atau apa. Nah, tapi dia giginya bagus. Nah, akhirnya sempat konsultasi katanya, Dok, ya, ke salah satu dokter dan disampaikan bahwa itu bisa dilapisin ketika giginya bagus. Saya nggak tahu itu apa itu, Dok, maksudnya tuh. Oh. Dilapisin agar tidak lubang. Itu apakah memang ada, Dok? Ada ini fluoride kita aplikasikan itu. Iya. Itu juga bagus sih. Biasanya 6 bulan sekali. Jadi gigi anak-anak itu kan masih istilahnya kalau kita awamnya pori-porinya itu gede gitu. Iya, Jadi iya. kalau kita aplikasikan langsung itu penyerapannya lebih bagus gitu. Sebenarnya di pasta gigi juga ada kan. Oh, itu untuk melindungi gitu. Iya. Cuman kalau pasta gigi kan mungkin persennya dan mungkin apa ya istilahnya pembuatannya dia memang kan untuk pasta gigi ya. Kalau beda sama yang kita kasih fluoride itu kan memang dia dibuat supaya mudah diserap sama gigi. Jadi bisa diberikan istilah kita ini topical aplikasi fluor ya. Jadi kita kasihkan fluor. Gitu. Ini ada rasa-rasa macam-macam sih, melon kayak gitu, strawberry. Kalau untuk anak gitu ya ada rasanya. Betul. Oh, jadi itu yang untuk melapisinya gitu, Dok. Itu ada di klinik gigi biasanya ya, Dok, ya? Ada. Ada yang untuk melindungi itu maksudnya. Iya. Ya walaupun dulu anak saya waktu masih kecil-kecil itu juga pernah tuh disarankan sama dokter dilapisin aja kalau giginya bagus biar nanti lebih mudah katanya biar tidak terjadi lubang. Nah, seperti itu. Cuman waktu itu saya nggak datang lagi Iya. karena anak saya akhirnya mogok ke dokter gigi. Oke. Gitu ya, Dok, ya. Namanya anak-anak memang begitu ya. Sayangnya belum ketemu saya ya. Iya ya, belum ketemu dokter. Ya. Nah, kemudian dokter, pada usia berapa nih, Dok, anak mulai sebaiknya pertama kali dibawa ke dokter gigi? Oke. Yang jelas mungkin sudah bisa berdiri, jadi nanti udah gak susah mulai. Jadi ketika tindakan mungkin orang tua tindakan sebenarnya gini, anak tuh paling mudah menerima itu info kalau
kita praktekkan langsung ya. Iya. Jadi ketika apalagi orang tuanya begitu. Jadi ketika mungkin kita periksa ke dokter gigi, tapi untuk kasus-kasus yang tidak istilahnya dalam tanda kutip menakutkan kan ya. Jadi mungkin cuman scaling atau tambal ringan gitu, supaya anak itu tahu kalau sebenarnya ke dokter gigi nggak apa-apa nih, nggak sesuatu yang menakutkan dan nggak juga serem kok ya gitu. Atau kita biasakan mungkin periksa 6 bulan sekali, jadi di mindsetting dia nggak harus ke dokter gigi kalau sakit gitu. Ah iya, berarti gitu. jadi melatih ya, melatih dan mempersiapkan psikologis anak. Jadi suatu saat nanti dia sakit, jadi oh iya memang harus ke dokter gigi gitu ya dok ya. Betul. Berarti setiap 6 bulan sekali gitu ya dok ya, boleh diajak gitu ya ke dokter gigi. Kemudian setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi itu ini nggak dok? Walaupun itu hanya sekedar konsultasi aja gitu ya dok, nggak apa-apa ya dok ya? Kadang kan kondisi lubang itu kadang kita nggak sadarin ya, kan lubang kecil itu. Tapi kan kita yang biasa, dokter yang biasa melihat itu kan saya tahu, oh ini lubang nih gitu. Atau kita periksa aja ini untuk pertumbuhannya, mungkin ada yang terlambat atau ada sesuatu, kita kan jauh lebih bisa mengenali kan gitu. Betul. Mungkin istilahnya screening ya. Oh iya, di screening adakah misalnya masalah pada gigi anaknya? Memang kalau kita lihat cuma ngintip anak A ini nggak lihat ya, tapi kan kalau dokter kan pasti akan melihat secara keseluruhan gitu ya dok ya. Oh ya ini ada lubang di mana gitu loh, ya, gitu ya dok ya. Oke dokter, ini ada beberapa dari pertanyaan ini sobat sehat nih dok nih. Yang pertama, ntar dok. Ini dari link Google dulu ya dok ya. Dari link Google. Ini dari Kak Aprilia Martini, Bolo Selomartani Kalasan. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, bagaimana mengatasi gigi anak yang sering menguning karena aktivitas ngunyahnya hanya sebelah? Oke. Ya, mungkin itu dulu coba dok. Oke. Ya. Gini Bunda, kita cari dulu penyebab dia mengunyah hanya satu sisi. Iya. Ya. Satu sisi. Kadang pasti ada hal nggak nyaman dia mengunyah cuma satu sisi. Di sisi yang sebelahnya itu mesti nggak enak gitu kali ya dok? Pasti ada sesuatu. Entah itu mungkin lubang, ya, atau mungkin bengkak. Ada sebenarnya bengkak, ya abses gigi gitu. Jadi membuat dia tidak nyaman untuk mengunyah. Nah itu yang dicari dulu penyebabnya. Sebenarnya memang nggak baik kalau kita mengunyah satu sisi, ya. Jadi apalagi dia misalnya dalam masa pertumbuhan pergantian gigi ya. Jadi nanti itu masalah juga kepada susunan giginya nanti ke depan. Terus penumpukan karang gigi pasti banyak di sisi yang tidak digunakan makan. Untuk mengunyah. Nah itu dulu yang dicari, baru ya kuningnya mungkin karena itu tadi karang gigi juga ada. Nah, makanya harus dilihat dulu kondisinya kenapa dia mengunyah satu sisi itu juga nanti masalah. Kalau lama-lama mungkin besar nggak ditangani, bisa masalah di ini TMJ-nya, karena kan nggak balance ya kita pakai ngunyah. Oh gitu ya, jadi ini ya di struktur rahangnya gitu ya dok, bisa berubah ya dok ya? Bisa sakit. Berarti untuk mengetahui kenapa ini ngunyahnya cuma sebelah, jadi ayo ke sini ke dokter gigi. Gitu. Dokter. Oke. Jadi solusinya ya memang harus dicari ya dok ya, gigi sebelahnya kenapa sih nggak bisa nggak mau dipakai ngunyah gitu ya dok ya. Intinya ya memang harus dikonsultasikan dan harus diperiksa ke dokter gigi nih bunda gitu. Dan yang kedua adalah pertanyaannya, apabila gigi anak berlubang di usia 4 tahun, apakah perlu dicabut atau menunggu gigi tersebut tanggal sendiri dokter? Nah, tadi sempat tanya juga ya, nah itu kalau gigi berlubang mesti ditambal. Mesti ditambal, ditunggu sampai penggantinya tumbuh. Jadi sebisa mungkin sih ditambal, kalau berlubang jangan dicabut. Dicabut soalnya nanti efeknya akan lebih panjang lagi. Betul dok. Satu, cabut anak 4 tahun mungkin belum ngerasain lepas cabut ya, trauma satu tuh kan. Terus susunan gigi nanti juga berjejal karena kehilangan tempat gigi susunya lepas terlebih dahulu. Jadi memang
harus tetap ditambal dan itu biar bisa dilihat juga ya dok ya itu kerusakannya sejauh mana kali seperti itu ya dok ya. Periksakan dulu juga itu kalau seperti itu ya dok ya ke dokter gigi anak. Nanti gini ya, kadang mindsetnya orang tua itu ketika membawa ke dokter gigi anak itu saat itu juga langsung bisa ditanganin ya. Iya. Nah, kalau kita sih sebenarnya biasanya karena kondisi dalam sakit datang dia pasti takut ya, terus apalagi ngenal orang asing, terus ruangan kita juga cukup dengan alat-alat yang seperti itu mesti mereka rasa takut itu masih lumrah lah ya untuk makanya biasanya kalau saya dia belum pernah apalagi pertama mungkin saya masih perkenalan ya, gitu ya, Dok, ya. Perkenalan sama mereka gitu. Kalau udah mulai bagus nanti next pertemuan berikutnya kita lakukan mulai tindakan ya bagus kalau hari itu juga langsung kita mulai tindakan. Jadi dibawa aja dan orang tuanya mesti support ya. Memang nggak bisa sekali habis gitu selesai. Nah, apalagi kalau anak-anak masih kecil terus baru pertama ke dokter gigi, itu masih lumrah kalau kita harus berkali-kali datang ke dokter gigi itu. Nggak apa-apa, yang sabar aja. Dokter giginya juga sabar kok. Iya, baik dokter ya. Nanti kita lanjut lagi dokter. Nah, kita saksikan yang mau lewat ini dulu. Kembali bersama saya Ika Mustikawati di acara podcast Ngeteh bersama Dr. Gigi Aquarina, spesialis kedokteran gigi anak di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Dokter, kita lanjut lagi nih dok, ada yang tanya lagi nih. Dari kolom komentar ini dari Zidan _ Mama Jia Papa Ferry. Nah, dokter mau tanya nih, untuk mengatur pH, bagaimana pola hidup sehat agar pH-nya seimbang? Maksudnya mungkin pH di gigi kali ya? Iya, betul, pH di gigi. Ya itu tadi, mungkin kita kasih waktu jeda ya. Jadi, misalnya kalau anak-anak kan sarapan pagi nih mau sekolah nih. Itu sebenarnya kalau sekolah itu bagus banget itu. Kan sudah pasti ada jam-jamnya ya, jam berapa istirahat. Nah, ini kalau di rumah itu mesti jadi kacau kan jamnya. Ketika libur atau di rumah ya. Nah, itu sebenarnya jeda waktunya sekolah itu udah bagus banget itu. Pagi kita mau berangkat kan sarapan dulu, jangan lupa habis gitu. Kalau bagus-bagus lagi kalau habis sarapan terus gosok gigi. Tapi kadang-kadang kan nggak sempat. Nggak sempat. Oke, paling kan minum air putih. Oke, nanti istirahat dia baru ngemil lagi. Tetap harus diakhiri dengan minum air putih. Air putih udah bagus banget tuh ya. Terus nanti makan siang seperti itu. Paling nggak dijeda 3 jam lah antara makan itu masing-masing, antara makan besar ngemil, makan besar mau ngemil boleh. Jadi intinya agar pH-nya seimbang itu dijeda, tidak terus-terusan mengkonsumsi makan yang manis lagi, begitu ya dok? Betul, ya? betul. Oke dokter, kemudian ini masih bertanya lagi nih, ada beberapa pertanyaan dari Zidan _ Mama Zia bahwa pertanyaannya yang selanjutnya adalah, bolehkah dokter
anak memakai pasta gigi yang berfluoride? Oke. Umur berapa dulu? Ada umur berapa dulu nih Bunda ya? Jadi karena kan fluoride pun semua saya kira ya, kalau berlebihan itu nggak bagus ya, nggak bagus semua, walaupun itu suatu zat yang kita butuhkan di tubuh. Kalau berlebihan juga nggak bagus. Jadi jika anak itu sudah bisa kumur, monggo, nggak apa-apa pakai G. Kalau kadang soalnya ada yang masih kan macam-macam ya, umur berapa baru bisa kumur itu. Nah, kalau belum bisa kumur, soalnya nanti akhirnya ditelan. Nah, itu kan ditelan jadinya. Nah, nanti jadinya berlebihan itu tadi. Oh, gitu. Iya, jadi boleh tapi syaratnya bahwa si adik ini harus sudah bisa berkumur-kumur gitu ya Dok ya. Kadang-kadang Iya. memang sih mentalen biasanya kalau belum, iya. belum bisa ya. Betul. Oke. Satu lagi dokter, pertanyaan dari Mama Zia ini. Nah Dok, apakah penyakit karies atau gigi yang berkaries itu bisa disembuhkan? Nah. Oke, sembuh ya. Sembuh nih Dok. Oke, sembuh. Sembuh itu saat itu saya bilang bisa, tapi tetap harus setelah kita rawat itu di maintenance ya, dirawat di kalau kita udah sembuhkan, kita ya bukan sembuh ya, mungkin istilahnya kita, karena nggak mungkin utuh lagi kan gitu, gigi kembali ke tetap gigi kalau kita tambal ya jadinya ada tambalan di situ. Ada tambalan di situ. Kalau sembuh kan jadi balik lagi kan. Intinya mungkin tidak sakit lagi, mungkin betul. begitu ya Dok ya. Itu tapi tetap habis gitu kalau setelah ditambal kebiasaan tadi, pasti kan lubang itu ada kebiasaan yang harus kita perbaiki. Nah itu setelah ditambal ya kebiasaan itu harus diperbaiki ya supaya nggak lubang kembali. Iya, nggak lubang kembali ya Dok ya. Apalagi pindah-pindah tuh lubangnya. Nah. Gitu ya Dok ya. Oke Dokter ya, gimana Mama Zia, sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Dokter Aquarina. Dan Dokter, ini terakhir nih Dok. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya di kolom komentar ya. Dokter, yang terakhir ini sebelum kita tutup ini ya Dok ya, monggo dokter sampaikan bagaimana tips dan trik ya untuk merawat gigi anak agar anak rajin sikat gigi dan sikat gigi itu menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Oke, jadi anak-anak itu lebih mudah kalau kita memberikan contoh. Iya, betul. Apalagi mungkin anak-anak yang paling sering adalah ketemu sama orang tuanya. Iya. Jadi mungkin kita biasakan untuk kalau gosok gigi, mungkin kalau malam ya, ini pulang diajak gosok gigi bareng itu. Jadi mereka tahu, oh iya harusnya kalau sebelum tidur gosok gigi gitu. Terus mungkin untuk supaya dia bersemangat untuk gosok gigi, saya biasanya suka ini. Sikat gigi sama pasta gigi mereka boleh pilih sendiri gitu. Supaya nanti apa ya istilahnya exciting ya, maksudnya seneng pakainya gitu loh. Ini lucu gitu kan kadang-kadang. Nah walaupun kadang-kadang habis gitu mereka bosen, nggak apa-apa ya, namanya anak ya, lama-lama ini bosen. Tapi kalau mereka pilih sendiri biasanya lebih akan bersemangat untuk melakukan itu. Terus ya itu paling nggak berikan contoh. Berikan contoh ya, iya. Jadi bersama-sama sikat giginya gitu ya Dok ya. Jadi. Baik Dokter. Jadi itu akan menjadi menyenangkan, mungkin jadi quality time ya Dok ya. Iya, benar. Gitu. Ya. Baik Dokter, alhamdulillah nih ya, terima kasih Dokter atas penjelasan dan waktunya, dan demikian tadi obrolan kita dengan Dokter Aquarina, dengan Dokter Gigi Aquarina, sangat menarik karena terkait dengan masalah gigi anak ini memang sangat kompleks ya. Dan sekali lagi Dokter, terima kasih atas penjelasannya yang sudah sudah mewakili ayah bunda semua terkait dengan masalah kesehatan gigi. Dan semoga tadi apa yang sudah dijelaskan ini bermanfaat, menambah wawasan untuk sobat sehat Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI dan tentunya ayah bunda. Jangan lupa apabila nih, kalau ini saya pesen nih, apabila nanti di rumah atau di rumah atau mungkin anak atau adik atau mungkin saudara atau keluarga mengalami masalah gigi anak, silakan konsultasikan dan periksakan gigi anak ke Poli Gigi Rumah Sakit Islam Yogyakarta
PDHI, di mana di Poli Gigi Anak ini ada Dokter Aquarina. Di sini beliau nanti akan akan bisa melakukan konsultasi, kemudian periksa gigi juga ya dok ya, dan bisa mungkin konsultasinya dengan penuh kelembutan gitu ya dok ya, karena anak-anak biasanya suka. Oh iya, Teika mungkin saya nambahkan, mungkin ada beberapa yang belum tahu ya kalau dokter gigi anak itu juga menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Oh ya, ya. Oh Masya Allah ternyata bisa ya, di RSI PDHI bisa ya dok ya? Insya Allah bisa. Nah bisa. gitu Bunda, kalau misalnya memang khawatir, aduh nanti anak saya tidak anteng, aduh anak saya nanti takut bagaimana misalnya gitu, dia takut ada hal-hal yang tidak terduga gitu loh, saya jadi nggak enak, mendingan nggak usah. Ternyata tidak ya, ternyata dokter Aquarina ini sangat sabar ternyata terhadap anak-anak. Alhamdulillah. Jadi konsultasikan dan periksakan ya ke Poli Gigi Anak Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Beliau berpraktek di hari Senin jam 17 sampai 19. Dan di hari Selasa jam 10 sampai jam 12, hari Rabu juga jam 17 dan 19, dan hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Jadi dokter berpraktek di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu ya dok? Betul. Oke. Dan baik, Sobat Sehat RSI PDHI, jangan lupa untuk selalu follow sosial media kami, Instagram RSI PDHI, YouTube RSI PDHI, dan TikTok Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, di mana di sana banyak sekali informasi terkait dengan layanan kesehatan yang Anda butuhkan. Kemudian dan saya sampaikan juga bahwa RSI PDHI bulan Agustus ini memiliki layanan promo Sehat Merdeka, kemudian ada scaling gigi, kemudian ada medical check up paket cerdas, dan kemudian paket sayang orang tua, dan yang baru launching ini adalah klinik bugar, di mana klinik bugar ini ada layanan psikosomatis, obesitas, dan berhenti merokok dengan Dr. Nur Ashiko, spesialis penyakit dalam, spesialis psikosomatis. Dan kemudian untuk pemenang giveaway podcast kita pada kali ini adalah yang pertama dari Ibu Aprilia Martini, Bolo 0201 Selo Martani, Kalasan. Barakallah Ibu. Kemudian yang kedua adalah dari Mama Zia yang tadi bertanya di kolom komentar. Barakallah, nanti akan dihubungi oleh tim podcast kami by DM, atau kalau ada mengirimkan WA nanti kita bisa hubungi lewat WA. Kemudian Barakallah ya Bapak Ibu semuanya dan Sobat Sehat RSI PDHI, jangan lupa sekali lagi bila mana memang mengalami masalah gigi pada anak, jangan ragu untuk datang dan konsultasikan, periksakan ke poli spesialis gigi anak di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Dan sekali lagi terima kasih bagi Sobat Sehat yang sudah menonton tayangan kami dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita juga sangat senang untuk berbagi ilmu ya dengan Sobat Sehat RSI PDHI semuanya. Saya Ika Mustikawati dan Dokter Gigi Aquarina, spesialis kedokteran gigi anak, pamit undur diri dan sampai berjumpa di podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.